Haleluya. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan seperti biasa, sebelum lebih lanjut mari sama-sama kita dengarkan video berikut ini. Saya tanya, di mana Yesus ngajarin dosa waris? Pakai dalil. Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Masjid apa yang dibangun? Pakai dalil. Nah, masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Iya, masjid apa? Masjid apa yang dibangun? Di dalam, jelaskan Kamu tahu pakai nggak dalil. artinya kata masjid? Sebelum masjid dibangun, sebelum tempat sujud dibangun, di mana Rasulullah sholat? Masjid apa? Masjid apa yang Sebelum dibangun? masjid dibangun, jawab pakai dalil. Lo nggak saya tanya, Saya mau lihat kau pintar apa tidak. Kau menafsirkan kitab suci kami seenak jidatmu. Ya udah, masjid apa yang dibangun? Sekarang Katanya, jawab saya. masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Jawab. Masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, ini Iya, masjid apa yang dibangun? ini sebelum masjid dibangun, ini bukan berbicara tentang masjid Iya, apa, masjid sebelum apa, masjid masjid apa. dibangun. Sebelum ada Kamu masjid, tanya sebelum oke. masjid dibangun. Sebelum Masjid ada apa yang dibangun? masjid, sebelum ada masjid, di mana Rasulullah sholat? Jawab. Pakai dalil. Di mana saja bisa, di mana saja Pakai bisa. dalil, pakai dalilnya di mana? Loh, sekarang tahu nggak Dalilnya artinya mana? kata masjid? Tahu Dalilnya nggak mana? artinya kata masjid? Dalilnya mana? Saya tidak Ayo, open berbicara. cam, open cam, open cam, open cam. Ya, nggak bisa jawab. Ini open cam. Bisa sholat di mana saja. Oke, saya tunjukkan kau. Sholat di mana Itu saja. adalah tempat sujud. Oke, saya tunjukkan Kamu tahu kau. nggak artinya masjid? Saya tunjukkan kau bahwa kau seorang orang bodoh, ya. Tahu Makanya nggak kau artinya mualaf. masjid? Saya tunjukkan Tahu kau nggak artinya sekarang. masjid? Saya pakai dalil. Tahu nggak artinya masjid? Saya pakai dalil. Tahu nggak artinya masjid? Perhatikan. Sebelum tempat sujud dibangun, di mana Rasulullah sholat? Di mana saja di seluruh bumi bisa sholat. Pakai dalil, Karena masjid betul. itu artinya tempat Pakai sujud. dalil, pakai dalil. Ya udah. Di, Bang Sekarang- Dodi, Nah, nanti di kuburan perhatikan. juga bisa ya? Perhatikan. Bang Dodi, Sekarang kita berarti cari di kuburan juga arti bisa masjid ya? apa, ayo. Enggak, di kuburan berarti Kamu bisa ya sekarang berani sholatnya? nggak open cam? Berarti bisa ya di kuburan? Ya, Di kamu kuburan berani nggak bisa? open cam? Di kuburan bisa nggak? Kamu berani nggak open cam? Bisa nggak di kuburan? Bisa di kuburan, pokoknya di tanah Bisa. seluruh bumi. Oh, sholat di Ayo kuburan open bisa? cam, coba sekarang open cam. Oke, perhatikan ini. Ayo sekarang Makanya open cam, kau, berani nggak makanya open kau cam? mualaf karena kau bodoh. Perhatikan. Iya, sekarang open cam, berani nggak? Ini. Sahih Bukhari 227. Perhatikan. Sahih Bukhari 227. Sebelum masjid dibangun, Rasulullah sholat di kandang kambing. Nih. Rasulullah sebelum ada masjid sholat di kandang kambing. Supaya kau tahu. Saya tanya, sholat masjid itu artinya apa? Dodi, Saya tanya, ayo sekarang jawab, masjid Nanti. artinya apa? Kau menafsirkan Ayo. kitab suci kami seenak jidatmu. Enggak, sekarang Tetapi saya tanya, masjid artinya apa? Sebelum Ayo, masjid masjid dibangun, artinya di apa? mana Rasulullah sholat, kau tidak Ayo, tahu. masjid artinya apa? Kau sama dengan Juma juga Ayo tanya, sama saya dengan tanya. kau. Kamu tadi tanya. Tidak ada bedanya. Kamu Sama-sama tadi tanya. botol. Sekarang saya tanya, masjid artinya apa? Tempat Jawab. sujud. Nah, udah. Tahu Makanya artinya sebelum, sujud. makanya saya tanya tadi, sebelum tempat sujud dibangun, di mana Rasulullah sholat? Kau tidak Ya, di tahu. masjid. Di masjid Di mana? masjid. Masjid Karena mana? kan Sebelum itu masjid pembangunan. dibangun. Sebelum, bukan sesudah, sebelum. Makanya kalau Oh, kamu perkataannya. tanyanya sebelum masjid dibangun, berarti Di mana? kamu nanyanya bangunan. Kalau kamu tanya bangunan, saya tanya masjid apa yang dibangun. Ih, sebelum masjid dibangun, berarti nggak ada masjid, Bang. Berarti kamu nggak tahu arti masjid. Oh, Bang umur Nah, berapa, Bang? belum berarti yang bodoh siapa? Yang bodoh siapa? Orang Arab Bang Dodi umur berapa, Bang Dodi? Artinya kata masjid apa ya? Enggak. Bang Dodi umur berapa, Bang Dodi? Artinya kata masjid apa? Bayangan, bentar dulu. Oke. Bang Bayangan, bentar dulu. Saya kasih pertanyaan sama dia. Sebelum Muhammad lahir dan Al-Quran belum ada, siapa orang Arab Islam? Ayo. Iya. Nggak ada, nggak ada. Ya Iya, kalau nggak ada Nggak ada. berarti semua agamamu. Ayo, sekarang Coba, saya di tanya, mana sebelum ada Muhammad- ayat Yesus ngajarin dosa waris? Sebelum Ayo. Muhammad lahir, Nah, tanya, Al-Quran saya tanya. belum ada. Sekarang, Orang Arab sekarang Islam siapa? mana ayat Yesus ngajarin dosa waris? Aduh. Oh ya, rekam Ayo. ya, rekam. Oh. Teman-teman rekam Ketawa. ya, supaya Kok kita ketawa? ini dokumentasikan bahwa Dondi ini memang botol. Nih. Kenapa ketawa? Ayo, sekarang saya tanya, mana ayat Yesus ngajarin dosa waris? Aduh. Kok ketawa? Ini Nggak aja bisa kau jawab sudah ya? bodoh ini. Sebelum Eh. masjid dibangun, kamu Yesus. bilang masjid apa yang dibangun? Saya tanya sebelum masjid dibangun, lalu kau tanya masjid apa yang dibangun? Ya saya tanya itu Sebelum masjid apa yang dibangun? Saya tanya Saya itu kan masjid apa tanya. yang dibangun? Kenapa kamu nggak bisa jawab? Saya kan tanya sebelum masjid dibangun. Iya, Gua itu nggak sebelum bisa masjid jawab. dibangun, masjid apa yang dibangun? Nabi sholat di mana? Sebelum ada Iya, masjid. masjid apa yang dibangun? Kan saya bilang tadi sebelum ada masjid. Iya, di sebelum mana? masjid dibangun, masjid apa yang Gini, dibangun? gini, Bang Ya Mamat, ampun. kalau Masjid apa Dodi yang dibangun, begini. coba? Bang Ayo. Dodi, Bang Sekarang, Dodi dulu kan, di mana Bang ayat Dodi itu dulu. ngajarin dosa waris? Halo, Ayo. halo, Bang Dodi dulu kan zaman dulu kan nggak ada masjid, ya kan? Terus sholat di mana nabinya? Ya, di Sholat mana? bisa di mana aja. Namanya masjid itu adalah tempat Pakai bersujud. dalil. Dalilnya mana? Bukan Dalilnya mana? masjid. Pakai dalil. Sebelum nggak ada masjid. Iya, Di mana? namanya masjid itu artinya apa? Pakai Namanya masjid itu dalil, artinya apa? Dondi.
Teman-teman dan Bapak Ibu, bagaimana tanggapannya perihal video yang sudah kita dengarkan ini? Silahkan disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Donditan adalah salah satu orang yang sampai hari ini sering sekali melakukan pembahasan dan bahkan juga penafsiran terhadap ayat-ayat suci yang ada di dalam Alkitab. Dan semua orang tahu Alkitab adalah kitab suci orang Kristen, bukan kitab suci Donditan, karena dia bukan beragama Kristen ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Namun perihal video yang sudah kita dengarkan ini, kalau saya ya secara pribadi memang lebih nyaman manakala terjadi pembahasan perihal agama ini dilakukan secara tertib ya. Misalnya kalau si A sedang berbicara, sebaiknya ditunggu dulu sampai ia selesai berbicara, barulah nanti yang lain memberikan respon dan seterusnya seperti itu. Tetapi memang kalau dalam room yang seperti ini kan tidak bisa dipungkiri ya, situasinya memang tidak selalu seperti yang bisa diharapkan, tetapi itulah teman-teman yang kemudian sudah terjadi. Dan bagi saya secara pribadi pembahasan hal agama ini saya sering sekali sampaikan ya, memang lebih menyenangkan manakala itu terjadi dalam konteks dialog lintas agama. Namun juga cukup disayangkan karena beberapa waktu belakangan bila ada dialog lintas agama, biasanya yang keseringan itu adalah topiknya membahas perihal iman Kristen. Seperti yang waktu lalu itu kan ada Pak Pendeta Esra Soru, ada Pak Pendeta Budi Asali, lawan debatnya adalah Donditan dan juga rekannya. Tetapi yang dibahas adalah perihal iman Kristen. Judul besarnya dialog lintas agama, tapi yang dibahas hanya topik yang berkaitan dengan iman Kristen. Nah, sedangkan namanya dialog lintas agama itu kan melibatkan lebih dari satu pemeluk agama. Jadi harusnya kalau dua pihak yang ikut dalam dialog itu, maka dua topiknya harus sama, membahas mengenai iman Kristen, tetapi juga sebaliknya membahas iman yang merupakan lawan debat ataupun lawan diskusi pada sesi itu. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu, tapi selama ini kan yang terjadi tidak demikian ya. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, perihal yang sudah kita dengarkan bersama-sama ini, satu hal yang mau saya ingatkan kepada teman-teman yang beragama Kristen ini, saya tidak bermaksud merasa lebih baik ya, tetapi ini pun juga saya sedang belajar. Sejauh ini saya selalu berupaya menghindari menggunakan istilah-istilah yang terkesan yang bisa dianggap meremehkan ataupun menyepelekan apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang berbeda agama. Karena memang kita tidak bisa dipungkiri, banyak sekali orang-orang di luar sana bahkan lebih parah ya, manakala mereka melakukan pembahasan terhadap Alkitab. Waduh teman-teman dan Bapak Ibu, itu mereka menggunakan mulutnya itu dengan begitu serampangan membahas, menafsirkan Alkitab. Seperti yang waktu lalu itu kan, ada mu'alaf yang bahkan bisa mengatakan Yesus itu menurut Bible dia sudah menikah. Padahal itu jelas ya pernyataan yang sangat ngawur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi memang orang-orang di luar sana yang sudah bukan Kristen manakala membahas Alkitab, mereka pakai mulutnya, ya pikirannya itu untuk serampangan terhadap apa yang kita imani oleh orang-orang Kristen. Nah, dalam konteks yang seperti ini memang kita perlu juga menggunakan hak kita untuk memberikan jawaban, untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang ngawur yang mereka sampaikan di ruang publik perihal iman kita. Namun teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu meletakkan satu prinsip yang luar biasa, ya, bahwa memang kita juga harus selalu bersiap ya, kita harus selalu bersedia memberikan pertanggungjawaban yang menjelaskan perihal iman kita, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Inilah salah satu poin yang membedakan bagaimana para debater ataupun bagaimana para apologet Kristen yang menjawab dan juga memberikan penjelasan perihal iman kita. Ya, tetapi memang tidak selalu bisa kemudian ya dilakukan dalam konteks yang ideal seperti ini. Saya mencoba juga memahami manakala teman-teman kita yang beragama Kristen ini sudah gregetan ya, sudah juga ya, sudah tidak sabaran karena sudah kesekian kali ini orang-orang bahas iman Kristen terus. Jadi kadang-kala Bapak Ibu kita terbawa suasana, kita menjadi emosional. Tetapi inilah perlu juga pengendalian diri. Ini saya juga berbicara ya, saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri untuk melakukan apa yang saya katakan. Jadi bukan semata-mata saya merasa oh ini kalian tidak memahami seperti yang Alkitab katakan, tidak melakukan seperti yang Alkitab katakan. Tidak demikian teman-teman ya. Jadi pernyataan saya ini nanti jangan dipotong-potong ya, jangan dipotong-potong lalu nanti dibangunlah sebuah opini, wah MD Waru ternyata mengkritisi para apologet Kristen. Karena biasanya orang-orang yang dari seberang ini hobi banget ya, hobi banget membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk hal yang seperti itu, tetapi dimaksudkan untuk hal yang lain. Namun kan kalau mereka merasa wah ini bisa digoreng ya sampai gosong. Jadi saya sampaikan jangan dipotong-potong ya pernyataan saya ini. Saya tidak bermaksud untuk mengkritisi, tetapi mengingatkan. Ya, ini harus dibedakan, yang mengkritisi dan mengingatkan itu dua hal yang sangat berbeda ya. Karena Alkitab menyampaikan sebagai sesama orang yang beriman, sebagai sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
Ya tentu saja kita harus saling menasihati, saling mengingatkan untuk kebaikan bersama-sama dan bertumbuh secara baik, secara luar biasa dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah kemudian Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, perihal pembahasan mengenai agama ini saya juga ingatkan lagi pada kesempatan ini pun yang ketiga ya, bahwa kita jangan lupa untuk sering menyuarakan perihal tegaknya toleransi di bangsa kita Indonesia. Karena sudah sangat memprihatinkan kondisi toleransi di bangsa kita di Indonesia ini, terutama di beberapa daerah itu sangat-sangat yang mendesak untuk ada tindakan pencegahan, terutama ini kita harapkan dari para pemimpin gereja, organisasi-organisasi gereja yang sudah aras nasional, juga dari pemerintah yang ada, supaya mereka memberi perhatian yang serius ya. Karena beberapa waktu belakang saja, bahkan mungkin teman-teman sudah ada yang menyimak video sebelum ini, yang mana Bang Permadi Arya saya sudah sertakannya di sesi video sebelum ini, teman-teman bisa melihatnya di situ, menyampaikan bahwa Bapak Presiden Prabowo setelah Bapak dilantik beberapa minggu yang lalu itu saja, sampai saat ini sudah ada 3 kali tindakan intoleransi dan korbannya adalah saudara-saudari yang beragama Kristen. Nah yang paling ramai itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu kan ada ya teman-teman kita yang beragama Katolik, mereka latihan KOR ya, ceritanya mereka latihan KOR dalam rangka persiapan Natal karena kita sudah memasuki bulan Desember, dan ternyata ada orang yang datang kepada mereka lalu menolak hal itu, katanya mesti ada izin dulu dari pemerintah setempat. Nah ini kan lucu teman-teman ya. Lucunya bukan karena wah kok bisa ya begitu ya, tapi lucu ini memilukan Bapak Ibu ya. Lucu yang dalam pengertian memilukan sekali. Ya orang mau latihan KOR kok mesti ada izin dulu, gimana itu ya? Perda dari mana itu, aturan dari mana lagi itu ya? Jadi Bapak Ibu semua, mari terus juga kita memberikan perhatian perihal yang seperti ini. Ya terima kasih, salam sejahtera, Tuhan memberkati.